Shalom. Di dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, Allah bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Hari ini ketika kita semuanya memuji dan menyembah Tuhan, ketahuilah Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Karena itu, mari dengan segenap hati memuji dan menyembah Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom saudaraku. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Yes. Kabarnya luar biasa. Yes. Amin. Amin. Kabar kita selalu luar biasa karena hidup kita selalu dilimpahi oleh kebaikan Tuhan. Amin saudara. Amin. Mari saat ini kita mau sama-sama bawa hati kita. Kita mau sama-sama tinggikan Yesus yang selalu melimpahi hidup kita dengan kebaikannya. Haleluya. Tuhan, hari ini kami mau meninggikan Engkau. Engkau yang selalu memenuhi hidup kami dengan kebaikan. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan dan agungkan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik bagi kami. Mari hari ini sama-sama kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Agungkan selamanya, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita katakan, Yesus baik. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, haleluya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu puji. Katakan dari hatimu, Ku saudara, mau menyembah, mau menyembah Tuhan. ku selalu sembah. Yes, Lord. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita menyembah Dia, kita berikan pujian hanya kepada Yesus. Haleluya, hanya kami mau memuji-muji-Mu Tuhan dalam segala waktu. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Haleluya, yang layak disembah, Kau yang layak disembah, segala yang layak bagimu, Kau yang layak disembah. Haleluya, ya terus sembah Dia, saudara. Dia hadir, Dia hadir di atas pujian, di atas penyembahan umatnya. Kau hadir Tuhan, Kau hadir, Kau hadir ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau hadir ya, Kau hadir Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kehadiran-Nya, saudara. Rasakan saat ini Tuhan menjamah hatimu. Dia hadir saat engkau dan saya menyembah Dia. Yesus hadir bertata di atas puji-pujian umat. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu terus mengalir saat ini. Kasih-Mu mengalir saat ini. Tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Kau menjamah setiap hati kami. Haleluya. Haleluya. Setiap hati yang mungkin saat-saat ini lagi lemah, biarlah hari ini saat menyembah Engkau dapat kekuatan yang baru. Yesus. Terima kasih. Kau hadir. Kau hadir. Haleluya. Terus rasakan kasih-Nya, saudara. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya tertuju pada satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara. Saat ini kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Karena Amin. Tuhan hadir, Tuhan bertata di atas pujian setiap kita umatnya, amin, Amin. saudara. Amin. Haleluya. 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 Haleluya, ku memuji-Mu. Katakan, haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Amin. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya.
Yesusku menebus pembebas kita. Haleluya, haleluya, pujimu, katakan aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Amin. Aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Sama-sama. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Yes, amin Tuhan. Mari semua nyanyi haleluya, mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, menebus pembebas kita. Menebus pembebas, menebus pembebas, menebus pembebas kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara merasakan kasih Allah tercurah saat ini, amin. Amin. Haleluya. Luar biasa Yesus kita. Dia penyelamat hidup saudara dan saya. Haleluya. Luar biasa. Mari saudara, saat ini kita mau lebih lagi untuk mengalami kasih Tuhan, mengalami salib Yesus. Karena di dalam salib Yesus ada kemenangan, amin. Amin. Ada hidup yang kekal, Amin. ada pengharapan. Ya Yesus. Mari saat ini kita mau sama-sama memandang salib Yesus, memandang pengorbanan Yesus. Karena Dia mati untuk saudara dan saya. Dia begitu mengasihi kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Amin. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
saudara. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
bahwa kami tidak sendiri, bahwa Engkau ada bersama kami, bahwa kasih-Mu begitu besar bagi hidup kami dan juga bagi dunia ini Tuhan. Kau mati bagi dunia ini Tuhan, Kau mengasihi dunia ini. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih untuk salib. Kami bersyukur kepadamu bahwa kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya benar-benar mengapresiasi tim pemuji Kristus Pencipta yang dengan penuh sukacita melayani Tuhan dengan melalui rekaman. Ketahuilah Bapak Ibu, rekaman itu membutuhkan effort yang sangat besar. Tim media juga, soundman dan editing video, Alvin, Alwin dan teman-teman, semua yang tergabung dalam terselenggaranya khotbah online, ibadah online, saya sungguh menghargai Anda semuanya. Kiranya Tuhan terus memakai hidup saudara dan mengurapi saudara semuanya. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan topik 3 kekuatan dahsyat. Apa 3 kekuatan dahsyat itu? Kita membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Katakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. 3B, untuk mudah mengingat, 3B adalah 3 kekuatan dahsyat yang hari ini kita mau pelajari. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Bapak Ibu, 3 kata kerja ini mesti selalu kita lakukan. Karena ada kata senantiasa, tetaplah, dan dalam segala keadaan. Jadi, kita harus bersukacita, berdoa, dan bersyukur dalam segala keadaan. Kira-kira termasuk dalam keadaan krisis ekonomi sebagai dampak corona enggak? Pasti kan? Dalam keadaan normal, dalam keadaan krisis, dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, kita harus melakukan bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Itulah 3 kekuatan dahsyat yang hari ini kita mau pelajari bersama-sama. Saya mau mulai dengan berdoa. Bapak Ibu, saya hari ini ingin membahas kisah Raja Yosafat ketika diserang oleh 2 bangsa, yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon. Tiba-tiba Yosafat mendapat berita bahwa 2 bangsa ini, 2 kerajaan ini akan berperang melawan dia. Kita membaca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 3, Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Apa yang terjadi ketika Yosafat takut? Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mengajak seluruh rakyatnya untuk berpuasa. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan.
Bapak Ibu, inilah yang dilakukan ketika krisis tiba-tiba terjadi di negara Yahuda. Bapak Ibu, Yosafat dan seluruh rakyat mencari Tuhan, mencari pertolongan Tuhan. Saya ingin membahas tetapi tidak membaca semua ayat karena terlalu panjang. Tetapi inti dari doa syafaatnya Yosafat, inti dari doa Yosafat itu ada di ayat 5-13. Inti yang pertama, dia mendeklarasikan kuasa Tuhan. Dia bilang, Tuhan, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang memiliki kuasa atas langit dan bumi. Dia mendeklarasikan kuasa Tuhan itu di ayat 6. Kemudian inti yang kedua, dia mengingatkan Tuhan akan janjinya. Ayat 7-10. Bukankah Engkau berkata kepada nenek moyang kami bahwa ketika penyakit sampar, ketika peperangan, ketika ada bencana terjadi, Engkau akan menyelamatkan kami? Dia mengingatkan akan janji Tuhan. Dia tidak malu untuk mengingatkan janji Tuhan. Bukannya Tuhan itu pelupa, tetapi memang Tuhan menyuruh, ya, di salah satu ayat firman Tuhan di kitab Nabi Yesaya, ingatkanlah aku akan janji-janjiku. Tuhan mau kita mengingat, karena kalau kita mengingat janji Tuhan, berarti kita itu penuh hati kita, pikiran kita dengan janji Tuhan. Sehingga itu terwujud, termanifestasi, terekspresi ketika ada masalah, kita berdoa, kita mengingatkan, Tuhan, Engkau berjanji begini. Yang ketiga, inti dari doa syafaat Yosafat adalah dia menyatakan imannya. Di ayat 12, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Artinya, Tuhan, kami gak punya kekuatan, tapi kami percaya kekuatan-Mu ketika mata kami tertuju kepadamu. Dia menyatakan imannya. Bapak Ibu, ketika kita berdoa, mari kita juga mendeklarasikan kuasa Tuhan. Bukannya kita nangis-nangis mengasihani diri, nelongso, dan kayak orang yang, ya Tuhan itu enggan menolong kita, kita harus sampai ngemis-ngemis. Enggak, kita adalah anaknya Bapa di surga. Kita mendeklarasikan kuasa Tuhan, kita mendeklarasikan janji-janji Tuhan, kita mendeklarasikan firman-firman Tuhan di dalam doa kita. Tuhan, Engkau berjanji untuk memelihara aku. Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang perkasa di atas segala kuasa di muka bumi ini. Tuhan, Engkau berjanji untuk orang yang takut akan Tuhan mendapatkan perlindungan. Orang yang takut akan Tuhan mendapatkan rezeki pada waktunya. Tuhan, aku percaya hal itu yang akan Kau lakukan. Itulah isi doa kita seharusnya. Seperti inti doa dari Yosafat. Dan kita harus nyatakan iman kita. Jangan doa dengan ragu. Ketika kita ragu, kita membawa diri kita untuk menyatakan iman kepada Tuhan. Tuhan, hanya Engkau andalanku. Mataku tertuju kepadamu. Meskipun masalah ini begitu berat buat aku, tapi aku percaya Engkaulah kekuatanku. Mataku tertuju kepadamu. Itu inti dari doa Yosafat. Kalau kita meneladani Yosafat, yaitu pertama, mencari Tuhan, bukan mencari pertolongan lain-lainnya. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam masalah yang besar ini, Bapak Ibu cari Tuhan atau cari utangan? Cari Tuhan atau cari teman? Cari orang yang kaya? Cari bantuan apa? Cari bank apa? Bapak Ibu, mari mencari Tuhan.
seluruh keluarga Bapak Ibu, mari ajak mencari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Lalu yang kedua, kalau kita meneladani Yosafat, dia berdoa dengan sepenuh hati. Dari ayat 14 sampai 17, dia berdoa dengan begitu sepenuh hati. Dia mengajak rakyatnya berpuasa dengan sungguh-sungguh, minta pertolongan Tuhan. Akhirnya Tuhan berbicara kepadanya melalui Nabi Yahasiel. Di dalam ayat 14 sampai 17, Nabi berkata, intinya jangan takut. Kau maju, tetapi engkau tidak akan berperang. Tuhan yang akan berperang bagimu. Jadi, teladan Yosafat yang kedua yang kita harus ambil adalah, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa tidak dengan biasa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan tuh berbicara kepada kita. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, Tuhan nggak ngomong apa-apa sama kita. Kita merasa tetap frustrasi setelah berdoa. Tetapi mari saya ajak jemaat Kristus Pencipta untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dalam bahasa roh, berdoa dengan menegaskan firman, berdoa dengan sepenuh hati saudara. Pasti Tuhan berbicara kepada saudara. Melalui ayat firman Tuhan, melalui Roh Kudus berbicara dalam hati saudara, atau melalui cara-cara yang lain. Dan Nabi Yahasiel ini, Tuhan urapi untuk berbicara dan bernubuat bagi mereka. Lalu yang ketiga teladan Yosafat, dia sepenuhnya mempercayai apa yang Tuhan katakan, meski belum terjadi. Ya, Nabi berkata, Tuhan yang akan berperang gantimu, engkau tidak akan berperang. Dan Yosafat percaya, dia percaya dan dia mengajak rakyatnya, percayailah Tuhan dan percayailah nabinya. Dari ayat 18 sampai 20, dia mempercayai apa yang Tuhan katakan meskipun belum terjadi. Dia menuruti apa instruksi dari Nabi. Dia benar-benar percaya. Inilah contoh yang baik dari seorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam krisis. Kekuatan yang kedua adalah bersyukur. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya garis bawahi di sana, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Dia bersyukur padahal belum selesai peperangan, belum selesai masalah, belum kelihatan apa yang dikatakan Nabi bahwa Tuhan berperang ganti mereka itu gimana wujudnya, belum terjadi semuanya. Tapi dia bersyukur, dia bilang sama penyanyi-penyanyinya untuk menyanyi nyanyian syukur. Bapak Ibu, mari kita juga di tengah-tengah masalah yang melanda bangsa kita dan seluruh dunia, dan melanda kehidupan saudara, kita bersyukur. Kita memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Bukan mengeluh, bukan menggerutu, tapi bersyukur. Bapak Ibu, berkat sekecil apapun, syukurilah. Ya, berkat apa yang kecil sekalipun, syukur. Jangan hanya bersyukur ketika mendapat berkat yang besar, tetapi sekecil apapun bersyukur. Penghasilan Bapak Ibu dicengklong 50%, 60%, 70%, tinggal 30 atau 40%. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa lagi hidup seperti normal. Tetapi Bapak Ibu bersyukur. Tuhan, aku bersyukur meskipun penghasilanku berkurang banyak, tapi aku masih punya penghasilan. Ada temanku yang satunya itu malah nggak punya penghasilan sama sekali karena di PHK. Bapak Ibu, selalu ada alasan untuk bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kita. Cuman kita kadang-kadang tidak menyadari karena berkatnya cuman kecil.
Kalau dulu sebelum corona kita bisa makan 3 kali dengan 3 jenis lauk pauk yang berbeda. Sekarang karena kurang uangnya, kita makan hanya 3 kali dengan 1 jenis lauk pauk. Apakah Bapak Ibu mengomel, menggerutu, atau bersyukur? Berkat sekecil apapun, syukurilah. Lihatlah selalu keindahan yang besar di dalam hal-hal yang kecil. Tuhan, aku bersyukur aku tidak sakit corona. Tuhan, aku bersyukur aku masih sehat, bisa bekerja. Bapak Ibu, dalam hal-hal yang kecil yang setiap hari Bapak Ibu alami, belajarlah untuk melihat keindahan Tuhan yang besar di sana. Yosafat bersyukur, menyuruh penyanyi-penyanyinya nyanyi nyanyian syukur. Banyaklah menyanyi Bapak Ibu. Di tengah-tengah krisis ini, banyaklah memuji Tuhan dan bersyukur. Nyanyikanlah nyanyian-nyanyian syukur. Kekuatan yang ketiga adalah bersukacita. Ayat 22 dari 2 Tawarikh 20, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Mereka bersorak-sorai, menyanyikan nyanyian pujian, padahal belum terjadi kemenangan itu, belum terjadi hasil dari yang namanya Tuhan berperang, apa segala macam, belum ada wujudnya pertolongan Tuhan. Tetapi mereka bersorak-sorai. Dan ketika mereka bersorak-sorai, orang bersorak-sorai itu karena dia memilih untuk bersuka cita. Nggak ada orang sedih bersorak-sorai Bapak Ibu, ya kan? Kalau di sini katakan bersorak-sorai, berarti mereka memilih untuk bersuka cita. Meskipun pertolongan itu belum terjadi, tapi mereka bersorak-sorai dan menyanyi nyanyian pujian. Dahsyatnya luar biasa. Ketika mereka bersorak-sorai, ketika mereka bersuka cita, nyanyikan nyanyian pujian, Tuhan membuat penghadangan. Sehingga ada sesuatu terobosan terjadi. Ya, sehingga mereka sendiri terpukul kalah. Bapak Ibu, Dr. Maureen Kiloran, Doctor of Ministry, di dalam bukunya dia menulis seperti ini. Stres tidak diakibatkan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh respon kita terhadap apa yang terjadi. Dan respon adalah suatu hal yang bisa kita pilih. Stres tidak diakibatkan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh respon kita terhadap apa yang terjadi. Dan respon adalah suatu hal yang bisa kita pilih. Bapak Ibu dan Saudara bisa memilih untuk bersungut-sungut, untuk menggerutu, dan untuk mencari pertolongan dari lain-lainnya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk berespon, berdoa, mencari Tuhan segenap hati, sampai Tuhan berbicara, bersuka cita, dan bersyukur. Itu bisa kita pilih. Stres karena kita pilih respon yang salah. Bapak Ibu, di dalam Habakuk 3 ayat 17-19 FAYH, sekalipun pohon ara sudah dihancurkan semua dan tidak ada bunga atau buahnya yang tertinggal, sekalipun panen zaitun mengalami kegagalan dan ladang-ladang tidak subur lagi, sekalipun kambing domba mati di padang rumput dan kandang sapi kosong, aku akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Aku akan merasa bahagia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Di ayat 18 ini jelas sekali Habakuk memilih untuk bersukacita. Padahal ayat 17 dia habis-habisan. Habis-habisan. Bapak Ibu dan saya dalam krisis ini mungkin belum habis-habisan,
Habakuk sudah habis-habisan Bapak Ibu, tetapi dia memilih untuk tetap bersukacita dan merasa bahagia di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu, ayat 19, Tuhan Allah adalah kekuatanku. Ia akan memberi aku kecepatan seekor rusa dan membawa aku dengan selamat melintasi gunung-gunung. Di ayat 19 dari Amplified itu sangat luar biasa. Saya mau terjemahkan. Tuhan adalah kekuatanku, keberanianku, bala tentaraku yang tak terkalahkan. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berjalan, bukan berdiri ketakutan, tetapi berjalan dan mengadakan kemajuan rohani di atas bukit-bukit kesulitan, penderitaan, atau tanggung jawab dahsyat. Habakuk bilang, habis-habisan, tapi aku memilih untuk bersukacita dan merasa bahagia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia kekuatanku, dia keberanianku, dan dia bala tentaraku yang tak terkalahkan. Dia membuat aku mengalami kemajuan rohani justru di masa kesulitan dan penderitaan. Bapak Ibu, kalau untuk kita, kalau saya terapkan dalam keadaan kita, mungkin kita bisa bilang begini, sekalipun bisnis saya sepi, penghasilan saya berkurang banyak sekali, tabungan saya juga tidak bisa diandalkan, deposito saya hanya bisa cair 20%, saya akan tetap bersukacita dan memilih untuk berbahagia di dalam Yesus, karena Dia adalah kekuatanku, keberanianku, bala tentaraku yang tak terkalahkan. Aku akan mengalami kemajuan rohani justru di masa-masa sulit ini. Jadi, kalau kita membaca ayat-ayat firman, kita masukkan hati kita, hidup kita ke sana, ke dalam ayat itu. Lalu kita terapkan, kita pikirkan, oh iya, Habakuk kayak gini, aku juga bisa. Ya, Bapak Ibu, sehingga ayat itu berbicara menjadi hidup bagi kita dan menjadi berkuasa untuk mengubah pikiran kita, mengubah hati kita. Hati yang kalut, hati yang penuh dengan kekhawatiran, hati yang merasa semuanya tidak pasti dan bingung. Tiba-tiba berubah karena kita menjadikan ayat-ayat itu ayat pribadi kita. Kita menaruh hidup kita, diri kita ke dalam ayat itu. Jadi inilah contohnya, sekalipun semuanya terjadi begitu menyedihkan, habis-habisan Tuhan, tapi Engkaulah kekuatanku, keberanianku, bala tentaraku yang tak terkalahkan. Engkau bala tentaraku yang tak terkalahkan oleh krisis apapun, oleh penyakit apapun, tak terkalahkan. Aku akan mengalami kemajuan rohani. Justru di masa sulit ini, aku akan mengalami banyak pengalaman yang indah. Bapak Ibu, mari kita memilih untuk bersukacita. Memilih respon sukacita, bersyukur, dan berdoa. Bapak Ibu, dahsyatnya 3B. 3B itu apa? Berdoa, bersyukur, dan bersukacita. Itu punya kuasa yang dahsyat. Ayat 22, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Wow, luar biasa. Gimana? Maunya tuh membunuh Yosafat dan bangsa Yahuda, bangsa Israel. Gak taunya mereka saling bunuh-membunuh sendiri. Bukankah itu suatu keajaiban? Bukankah itu suatu yang supranatural terjadi bagi anak-anak Tuhan, bagi kita anak-anak Bapa, anak-anak Raja. Sesuatu yang supranatural itu dengan mudah bisa terjadi kalau kita memilih untuk berespon benar. Bersukacita, bersyukur, dan berdoa. Bapak Ibu, mereka saling bunuh-membunuh.
Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya ketika kita memilih untuk melakukan 3B, berdoa, bersyukur, dan bersukacita, seperti Habakuk, seperti Yosafat, dan rakyatnya, menyanyikan nyanyian-nyanyian syukur, bersorak-sorai, menyanyikan nyanyian pujian, menyembah Tuhan, memilih untuk bersukacita. Ada kekuatan yang luar biasa. Tuhan bersemayam, Tuhan bertahta di atas pujian syukur kita. Dan Dia yang berperang ganti saudara dan saya. Dia yang berperang bagi Bapak dan Ibu saudara. Hebat bukan? Amon dan Moab yang tadinya sekongkelan bisa bunuh-membunuh. Akhirnya rakyat Yehuda dan Yosafat 3 hari lamanya butuh untuk mengumpulkan harta milik, ternak, dan semua asetnya musuh. Apa yang kita bisa dapatkan dari kisah ini? Kalau kita bersyukur dan bersukacita dan berdoa, itu tidak lalu begitu saja. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Hal-hal yang supranatural yang tidak bisa masuk di akal, tidak bisa dianalisa dengan logika. Itu yang Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya ketika kita melakukan 3B ini. Bersyukur dan bersukacita, berdoa. Itu adalah kekuatan yang dahsyat. Bapak Ibu, saya mau dorong Bapak Ibu untuk melakukannya. Alami. Jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan bandingkan diri dengan orang lain dan nelongso. Tapi cari Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, bersukacita dan bersyukur. Pilih respon yang benar. Bersukacita, bersyukur, berdoa. Nanti Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang indah. Dan saya nggak ngobros Bapak Ibu. Ibu Yerni dan keluarganya, saya angkat di khotbah ini untuk menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semuanya. Ibu Yerni biasanya berjualan masakan dan masakannya selalu laris. Tapi karena dampak COVID, sepi sehingga tidak bisa lagi jualan. Suami Ibu Yerni, Pak Haryono, kerjanya di rolling, jadi tidak setiap hari. Akibatnya penghasilan mereka merosot tajam. Tetapi Tuhan buka jalan, mereka bisa buka jasa laundry. Ya. Kemudian sebenarnya ada bantuan sosial dari pemerintah yang selama ini mereka dapatkan. Tapi sudah 4 bulan bantuannya nggak bisa cair karena kartunya tertelan dan kemudian sangat sulit sekali mengurus sehingga akhirnya mereka menyerah. 4 bulan nggak dapat bantuan dari pemerintah. Tapi luar biasanya mereka yang normalnya mereka ini gampang menggerutu, ya, gampang
nelongso, gampang mengomel kalau ada masalah. Tapi justru pada saat-saat yang sulit sekarang ini, yang sangat berat buat mereka, mereka memilih untuk bersyukur. Mereka memilih untuk bersyukur. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan beri mujizat. Pada hari Senin, saat Ibu Yerni menolong tetangganya ambilkan bantuan sosial dari pemerintah, lihat, dia sendiri nggak bisa dapat lagi bantuan sosial sudah 4 bulan. Tapi Ibu Yerni menolong tetangganya yang mau mengambil bantuan dari pemerintah. Di dalam dia menolong dan berbuat baik untuk tetangganya, justru Tuhan menyediakan pertolongan. Lihat, Tuhan selalu bekerja secara supranatural. Apa yang nggak masuk akal, Tuhan kerjakan. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Lalu, ada pegawai dinas sosial yang berbaik hati menolong Ibu Yerni. Ketika dia bertemu, dia memohon, terus pegawai dinas sosial berbaik hati menolong Ibu Yerni. Akhirnya dengan pertolongan Bapak itu, Ibu Yerni dapat bantuan selama 2 bulan keluar. Sembako, lauk pauk, dan uang. Bapak Ibu, ajaibnya lagi, ketika Ibu Yerni itu diberi sembako, beras dan sebagainya, dia tuh nggak bawa tas kresek, nggak bawa tas, karena kan hanya mau menolong tetangga. Dia panik, lalu dia pergi ke sepeda motor mau cari apalah di luar begitu ya. Nggak taunya di sepeda motor tuh di setirnya tuh bisa ada tas kresek yang cukup besar tergantung di sana. Dia kaget setengah mati. Tanpa mikir sesuatu apapun, dia langsung meraih tas kresek itu. Sambil merasa heran, loh kok bisa ada tas kresek ini? Saya itu dari rumah nggak bawa apa-apa loh. Bapak Ibu, saya percaya malaikat Tuhan yang menyediakan tas kresek itu. Bapak Ibu bilang begini, halah Bu Hana mistik, ngeroh-ngeroh. Lah tapi Bapak Ibu pikir kan, Bu Yerni itu nggak bawa apa-apa loh itu. Nggak bawa tas belanjaan, nggak bawa tas kresek. Kok bisa tiba-tiba ada tas kresek? Kita percaya menurut Ibrani, Tuhan memerintahkan malaikat-malaikat untuk melayani kita anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, malaikat kadang-kadang melayani kita tanpa menampakkan diri. Tetapi contoh yang kecil, berkat yang kecil, syukurilah. Tadi saya kan ngomong, tas kresek ini diambil dan akhirnya bisa menampung sembako yang disediakan. Akhirnya Bu Yerni hanya bisa menangis terharu akan mujizat Tuhan di tengah-tengah krisis. Apa yang kita bisa contoh dari Bu Yerni? Dia berespon benar. Dia bersyukur, tidak ngomel, tapi dia bersyukur. Akibatnya pertolongan Tuhan sungguh nyata. Bapak Ibu, itu yang akan dialami oleh Bapak Ibu Saudara Jemaat Kristus Pencipta. Ketika kita semuanya bersukacita, bersyukur dan berdoa. Kita pilih untuk berdoa, bersyukur dan bersukacita. Kalau berdoa pasti berdoa. Tapi banyak orang Kristen itu kalau berdoa dengan uring-uringan, dengan nelongso, dengan murung. Yang Tuhan mau kita juga berdoa tapi bersyukur dan bersukacita. Haleluya. Saya ulangi lagi, stres tidak diakibatkan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh respon kita terhadap apa yang terjadi. Dan respon adalah suatu hal yang bisa kita pilih. Pilihlah untuk bersukacita, bersyukur, dan berdoa dengan mengingatkan janji Tuhan, mendeklarasikan kuasa Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan, dan mendeklarasikan iman kita kepada Dia. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya, saya ajak Bapak Ibu berdoa bersama saya. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau dengan mudah akan bisa menolong kami. Dengan mudah bisa melakukan hal-hal yang ajaib dan supranatural. Ketika kami
bersukacita, bersyukur, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ajarilah kami Tuhan untuk melakukan 3 hal ini. Roh Kudus, dari diri kami sendiri kami tidak mampu, tapi dengan kekuatan-Mu, Roh Kudus, kami bisa memilih untuk meresponi segalanya dengan sukacita, dengan syukur, dengan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Jamahlah mereka yang sakit, jamahlah mereka yang susah dan sedih, jamahlah kami yang hanya egois memikirkan diri kami sendiri. Tolong agar kami memiliki kasih dan berbuat baik pada sesama kami, meskipun kami sendiri dalam kesulitan. Tolong kami untuk percaya akan kuasa kesembuhan-Mu, dan tolong kami untuk bersukacita. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu, mari ambil roti atau biskuit yang Bapak Ibu sudah siapkan. Kita mau mengangkat dengan tangan kanan kita. Meskipun kita perjamuan kudus sendiri-sendiri di rumah, tapi iman kita kepada kuasa salib Yesus itu akan nyata. Karena itu, mari angkat roti ini bersama-sama dimanapun Anda berada. Dalam nama Yesus, kami bersyukur Bapa untuk mengutus Yesus turun ke dunia, untuk menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk kami dan bangkit pada hari ketiga. Kami adalah pemenang-pemenang itu yang akan mengalami kemenangan-kemenangan. Engkau yang berperang ganti kami Tuhan. Kami akan diam saja. Engkau berperang ganti kami. Karena itu kami mau deklarasikan kuasa salib Yesus. Bapa, aku mau berdoa buat mereka yang sakit di rumahnya. Tuhan menjamah dalam perjamuan kudus saat ini. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus juga melindungi kami dari virus corona. Di dalam nama Yesus, jemaat Kristus Mencipta dilindungi dari virus COVID-19. Bapak Ibu, roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Mari kita makan bersama-sama dengan mengatakan di dalam nama Yesus. Mari ambil anggur atau sirup atau teh yang sudah Bapak Ibu siapkan. Baik, mari kita angkat bersama-sama. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Ada kuasa di dalam bersekutu dengan darah Yesus. Bapak Ibu, kita diselubungi oleh kuasa Tuhan. Kita ditolong. Keajaiban-keajaibannya terjadi. Kita mampu mengalahkan sifat-sifat kedagingan kita. Menggerutu, takut, egois. Kita mampu sifat-sifat manusia lama kita yang lain. Karena kuasa Tuhan melindungi dan memampukan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk darah Yesus yang berkuasa. Yang menjadikan kami, melayakkan kami menjadi anak Allah. Terima kasih Bapa untuk darah Yesus. Bapak Ibu, sirup anggur atau teh ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama dengan mengatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dimanapun jemaat Kristus berada, Engkau menjamah mereka, menguatkan, memberi kemampuan, memberikan pertolongan-pertolongan yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari tudungi kota dan bangsa dengan kegerakan doa. Saya mau mengingatkan kita untuk terus berdoa keliling atau berdoa di rumah
dengan pokok-pokok doa yang telah saya berikan melalui PKS saudara. Bapak Ibu, mari sekarang kita mau berdoa untuk 3 pokok doa. Kita mau berdoa agar masyarakat Surabaya punya kesadaran diri yang tinggi, serta tertib untuk mematuhi aturan pemerintah, sehingga PSBB di Surabaya berhasil memutuskan mata rantai virus COVID-19. Kita berdoa agar Tuhan menyertai aparat kepolisian dalam mengamankan Surabaya dari tindak kejahatan karena keluarnya napi yang mendapat asimilasi. Kita berdoa agar Roh Kudus memampukan Jemaat Kristus Pencipta membangun kegerakan doa dan menudungi kota Surabaya dengan doa keliling, doa di tempat, sehingga Tuhan menurunkan kuasa-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa agar Engkau menolong masyarakat Surabaya punya kedisiplinan yang tinggi untuk mematuhi aturan pemerintah sehingga PSBB di Surabaya berhasil. Terima kasih Bapa, tolong kami yang suka tidak tertib, tolong mereka yang suka tidak tertib, tolong kami untuk disiplin mematuhi aturan pemerintah selama PSBB. Terima kasih Bapa, Engkau juga menyertai aparat kepolisian dalam mengamankan Surabaya dari tindakan kriminal, tindakan kejahatan. Tuhan melindungi seluruh rakyat Surabaya. Tuhan melindungi aparat kepolisian. Tuhan, Engkau saja yang bisa menolong mereka membasmi kejahatan-kejahatan yang sekarang ini lagi marak. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau mampukan kami sebagai Jemaat Kristus Pencipta agar kami setia dan komit secara serius. Komitmen membangun kegerakan doa, menudungi Surabaya dan bangsa Indonesia, sehingga tangan Tuhan turun menyelamatkan rakyat Surabaya dari pandemi ini. Tuhan, hanya Engkau yang bisa menolong bangsa kami. Hanya Engkau yang bisa menghentikan pandemi ini. Bukan pemerintah, tapi Engkau sertai pemerintah kami Tuhan, baik di pusat maupun di daerah. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang berkorban habis-habisan, yang tidak bisa pulang ke rumah karena harus terus-menerus merawat pasien-pasien COVID. Tuhan, Engkau melindungi mereka supaya tidak semakin banyak yang meninggal. Tuhan, Engkau melindungi keluarga yang ditinggalkan selama ini. Tuhan memberikan penghiburan pada anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang kiranya Engkau memberkati Jemaat Kristus Pencipta dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, Saudara, kita ada di dalam berkat yang sempurna. Berkat-berkat pertolongan yang ajaib. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Dengan berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan mengurapi kita terus untuk berdoa. Tuhan mengurapi kita untuk menjadi saksinya. Sehingga banyak orang yang mengenal Yesus justru di dalam masa yang sulit ini. Karena Tuhan mengurapi saudara dan saya. Di dalam nama Yesus. Amin.